Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah peluang atau kesempatan apa yang akan datang pada kamu dalam waktu dekat ya. Peluang atau kesempatan apa yang akan datang padamu dalam waktu dekat ya. Jadi dalam beberapa waktu ke depannya atau dalam waktu dekat. Oke, setelah kamu melihat readingan ini untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Leo, ambil yang resonate ya. Kalau nggak resonate ya berarti pesan ini bukan buat kamu. Oke, di sini ada recovery. Recovery ini tentang pemulihan, kesembuhan. Jadi aku lihat kamu akan ada peluang untuk sembuh ya, terutama dari ya, biasanya ini kamu udah kayak kelelahan mental, pikiran gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan mental health, healing kamu atau proses healing kamu dari sakit hati, luka batin. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kamu akan punya kesempatan untuk sembuh atau kayak ada kesembuhan gitu ya dalam beberapa waktu ke depan ya. Selain itu untuk beberapa orang mungkin kamu tahu bagaimana cara memproses gitu ya, memproses itu emosi itu untuk kamu sembuh gitu. Dan di sini aku juga melihat ya untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin ada kaitannya dengan relationship atau hubungan juga ya. Jika kamu dengan seseorang pasangan ya, seseorang, terutama ini pasangan di sini yang aku lihat, mungkin kalian akan bisa saling menyembuhkan ya, bisa saling menyembuhkan satu sama lain. Maksudnya gini, bisa ini kalian itu akhirnya tahu sesuatu, paham sesuatu, dan akhirnya memilih untuk bersama, dan dari kebersamaan itu kalian tuh kayak bareng gitu loh, kayak sembuh gitu loh ya. Kayak gini, sebelumnya itu kalian tuh kayak ke-trigger dari satu sama lain ya, melalui sikap atau tindakan satu sama lain. Kayak pasangan kamu berpikir kamu menyakiti dia, dia berpikir kamu menyakiti dia, atau kamu berpikir dia menyakiti kamu ya. Jadi kayak sama-sama saling menyakiti gitu ya. Nah, ini akhirnya kayak menemukan titik dimana kalian bisa ngerti gitu loh alasan kenapa begitu dan memilih untuk bersama, dan di sini kayak sembuh bareng gitu loh. Akhirnya dia memahami kamu, memilih untuk memahami kamu, kamu juga memahami dia. Nah, akhirnya kalian tuh kayak jalan bareng gitu atau sembuh bareng gitu loh melalui kebersamaan itu gitu ya. Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang tuh ada sebuah luka itu kalau belum ketemu orangnya itu belum sembuh gitu, karena ada sesuatu di situ yang mungkin memang melalui diri kalian masing-masing. Contoh nih, kata maaf gitu ya. Kalau belum dia ngucapin maaf itu kayak masih rasanya tuh kayak masih marah gitu, kayak masih kesel, masih belum terima. Nah, ketika mendengar ucapan maaf dari dia, apalagi dengan tulus, nah kadang-kadang itu tuh menyembuhkan gitu loh. Dengan seperti itu tuh menyembuhkan, atau paling tidak jujur tentang perasaan, tentang isi hati. Nah, itu tuh langsung hilang rasa sakit hatinya gitu. Kadang-kadang kan ada yang begitu gitu loh. Nah, mungkin kamu ini salah satunya yang begitu gitu ya, karena nggak semua orang ya bisa sembuh dengan kata maaf gitu. Cuman di sini yang aku lihat untuk dalam kasus ini gitu ya, kesempatan atau peluang apa yang akan hadir ini gitu ya, ini mungkin yang akan kamu alami gitu ya. Jadi kalian dua-duanya ini akan ada pemulihan di dalam hubungan, dan juga itu menyembuhkan kalian berdua gitu. Oke, seperti itu. Dan ini juga ada kaitannya ya, pemulihan diri. Kamu mungkin akan menemukan cara-cara untuk bagaimana kamu menghealing diri atau memulihkan diri kamu.
secara mental atau emosional itu tadi ya. Entah ini kamu dapat menemukan bagaimana cara atau tekniknya, apapun itu di sini, atau ada kaitannya dengan guru yang mungkin kamu ingin mencari seorang guru untuk bisa ngajarin kamu. Nah, mungkin kamu akan menemukan kesempatan atau peluang itu ya. Pokoknya ada kaitannya pembimbing gitu ya, istilahnya kayak pembimbing gitu ya, atau pelatih untuk bisa kamu memulihkan diri. Contoh nih, kamu kayak ingin dibimbing bagaimana caranya meditasi. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, di sini mungkin kamu akan ada peluang atau kesempatan menemukan guru gitu ya, atau mentor tersebut, atau mungkin kamu ikut sendiri gitu, ikut latihan kayak gitu, ada peluang kesempatan diajak teman, ataupun mungkin memang kamu sendiri selama ini mencari guru pembimbing. Nah, kamu akan menemukannya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi forgiveness ya kan, tentang memaafkan di sini. Ya, ini ada kaitannya kalau seperti yang aku bilang tadi ya, untuk beberapa orang memang ini ada kaitannya dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu, karena forgiveness ini bicara tentang memaafkan dan memaafkan dan minta maaf gitu ya. Jadi ada kesempatan, peluang kamu mungkin akan bertemu dengan seseorang yang nyakitin kamu, yang bikin kamu sakit hati, yang bikin kamu kecewa, dan orang itu minta maaf sama kamu. Mungkin ya kalian saling memaafkan lah di sini kayak gitu ya. Punya kesempatan lagi atau peluang untuk ketemu dia lagi gitu. Bahkan di sini kalau ada konteks kaitannya dengan hubungan ya, seperti yang bilang tadi, kamu dengan pasangan kamu bakal baikan lagi, dan kalian sama-sama kayak melalui itu tuh menyembuhkan gitu. Kalian bareng healing ya gitu loh. Sama-sama healing bareng hanya dengan kamu minta maaf sama dia, dia minta maaf sama kamu kayak gitu. Ya, seperti itu. Ya, ini untuk beberapa orang memang aku rasa sih kamu mungkin akan menemukan cara ya, beberapa saja ya, nggak semua. Ingat ya, ambil yang resonate yang gitu. Ini kamu memang akan tahu bagaimana caranya melepaskan emosi negatif ya, bagaimana cara kamu memulihkan diri. Kamu tidak lagi terbelenggu oleh rasa marah, dendam ya, apapun itu di sini. Akhirnya kamu bisa memaafkan gitu. Year from now, 1 tahun dari sekarang di sini. Oke, di sini aku melihat ya, untuk beberapa orang, nggak semua. Ini apa yang kamu inginkan di tahun lalu, di tahun yang sebelumnya gitu ya. Apa yang kamu inginkan di tahun sebelumnya itu mungkin kayak nggak terjadi gitu. Entah, aku nggak tahu apa yang kamu inginkan di tahun sebelumnya, kayak oke, aku tahun ini aku pengen ini, pokoknya aku harus dapet ini. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ternyata itu nggak terjadi. Nah, aku lihat di sini dalam beberapa waktu ke depan, mungkin apa yang kamu harapkan itu bakal terjadi di sini. Seperti itu. Karena ini bicara tentang yang akan datang dalam waktu dekat ya, bukan 1 tahun dari sekarang, enggak gitu ya, tapi yang datang dalam waktu dekat. Jadi ini sudah dari tahun-tahun kemarin gitu ya, mungkin kamu menginginkan tapi enggak terjadi. Nah, di sini aku lihat tahun ini akan terjadi, dan ya dalam beberapa waktu dekat ya, setelah kamu lihat readingan ini gitu, kamu akan mendapatkan peluang itu atau kesempatan itu kayak gitu ya. Apa yang kamu harapkan itu akan terjadi gitu. Dan di sini selain itu juga aku lihat ini tentang harapan kamu tahun ini juga. Harapan kamu tahun ini juga ya. Kayak mungkin kamu merencanakan sesuatu di tahun ini gitu. Ya, aku lihat memang kamu akan punya kesempatan untuk mewujudkan itu. Aku contohkan nih gini. Oke, tahun ini aku pengen buka usaha bisnis sendiri. Nah, istilahnya kayak gitu. Bisnis usahanya apa? Mungkin kamu belum punya, ya mungkin sudah punya pandangan, sudah punya planning gitu, sudah punya rencana gitu, tapi mungkin kamu untuk bergerak gitu, atau di mana gitu ya, di mana gitu ya, kamu menjalankannya bisnis usaha itu di mana. Nah, disinilah mungkin kamu kayak masih mencari-cari tempat yang pas atau yang cocok kayak gitu. Nah, di sini aku melihat mungkin kamu akan mendapatkan tempat atau ya itu jawaban itu gitu ya, yang pas, yang tepat buat kamu gitu.
ya. Kalau misalkan yang kamu rencanakan ini cuman oke, aku pengen usaha sendiri, bisnis usaha sendiri gini. Nah, tapi kamu belum tahu rencana tentang ide apa bisnis kamu. Nah, di sini mungkin kamu baru akan tahu gitu setelah mungkin kamu setelah ini ya menjelajah. Maksudnya menjelajah nih gini, aku nggak tahu, entah ini melalui kamu traveling, akhirnya kamu menemukan ide gitu ya, traveling kemana gitu, akhirnya kamu menemukan ide, kayaknya aku tuh pengen bisnis usaha ini deh, makanan ini, jualan ini. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, disinilah mungkin kamu dalam beberapa waktu ke depan itu akan menemukan kesempatan atau peluang tersebut untuk mewujudkannya gitu ya. Itu ya, kalau sebelumnya belum dapat ide gitu ya, ini kamu akan mendapatkan gitu loh, dengan kalau aku sih lihat sih di sini dengan melalui, aku nggak tahu, mungkin kamu jalan kemana gitu di sini ya, kamu traveling kemana atau jalan kemana gitu, dan kamu menemukan ide itu, kemudian kamu juga menemukan tempat juga di sini gitu, tempat yang kamu mau atau yang kamu inginkan gitu, seperti itu ya. Kamu akan punya peluang atau kesempatan dalam beberapa waktu ke depan gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan ambil aja yang resonate ya. Terima kasih, sampai jumpa.